guys, ini dia cerita pertama kali aku camping di gunung pas bulan puasa. Buka puasa dan sahurnya juga di gunung. Trekking sampai kehujanan dan saking lemesnya hampir pingsan. Orang mau pakai mantel, Bang Andri udah pakai payung duluan. Sedia payung sebelum hujan. Ini tuh aku berangkatnya bener-bener dadakan karena malamnya aku baru dikabarin kalau aku diajak naik gunung. Makanya ini pas di perjalanan kita baru beli logistik sama beli beberapa camilan buat buka puasa sama sahur nanti. Tadi abis registrasi juga buru-buru karena kita takut kesorean dan takut nanti malah jadi buka puasa di tengah trek. Dan ini kita mau langsung jalan menuju ke lokasi parkirnya. Nah seperti biasa kalau udah sampai tanjakan ini aku pasti turun karena aku takut kalau lewat sini udah kesajes duluan kalau aku bakalan jatuh. Nah setelah 5 menit dari tanjakan yang tadi kita udah sampai di lokasi parkirnya. Nah warung ini tuh nggak tiap hari buka guys. Jadi sebelum parkir di sini kalian tanya-tanya dulu sama orang posnya warungnya tuh buka atau enggak. Lanjut abis itu nih kita jalannya cepet banget. Kita udah ngelewatin gerbang pendakian dan kita masih harus ngelewatin jalan beton gini. Dan ini tuh jalannya ada anak tangganya gitu guys. Nah kali ini tuh aku naiknya berenam bareng sama para kuncen-kuncen di Gunung Kerinci. Dan kita mau naik ke Gunung 7. Gunung ini tuh merupakan gunung yang di bawah puncaknya itu ada danau kaldera paling tinggi se-Asia Tenggara. Dan ini tiba-tiba di tengah trek kita kehujanan. Dan aku mau pakai mantel dulu dan ternyata ini Bang Andri dia bawa payung ya guys ya. Dan setelah kurang lebih 10 menit jalan, ini tuh ternyata hujannya berhenti. Jadi yang tadi cuma hujan lewat aja ya guys ya. Jadi aku masih lanjut jalan masih pakai mantel ini. Tapi karena lama-kelamaan pakai jas hujan itu rasanya panas banget, jadi aku buka jas hujannya dulu. Karena kalian ngerasa gak sih kalau misalkan lagi trekking pakai jas hujan plastik kayak gini tuh berisik guys. Dan tiap abis pakai jas hujan plastik kayak gini baju jadi auto bau pantat plastik. Nah abis itu aku mau langsung siap-siap lagi buat jalan lagi. Dan ini kita lanjut naik lagi. Sebenarnya sampai sini udah lumayan agak lemes sih, tapi masih nggak apa-apa lah ya, masih semangat guys. Karena sebenarnya aku tuh tim yang gak suka minum air putih. Padahal nih ya kalau naik gunung kayak gini asupan cairan tuh penting banget. Makanya ini pas bulan puasa kayak gini tuh masih belum kerasa panas sama hausnya. Kalian bisa lihat kan, kita cuma berenam dan kita cuma camp 1 malam. Tapi ini carrier yang dibawa sama abang kakak aku besar-besar semua. Karena emang yang mereka bawa itu lengkap banget. Nanti kita lihat deh. Ini tuh kita bawa meja, kursi, tenda, pokoknya perlengkapan masak semua dibawa deh. Nah abis itu kita trekking, nggak tahu deh ini trekking tercepat aku deh kayaknya. Padahal bawa beban dan puasa. Tapi setelah 20 menit jalan kita udah sampai di pos 1 guys. Bayangin cepet banget guys. Dan karena di bulan puasa ya, jadi di sini tuh sepi banget, cuma ada rombongan kita. Dan kita istirahat di pos 1 ini cuma bentar banget. Karena udah jam 4 kurang 10, jadi kita mau lanjut jalan lagi menuju ke pos 2. Nah pas udah mau sampai di pos 2 ini kita ketemu sama temennya abang kakak ini, abang porter juga, dan dia baru nganterin tamu katanya. Terus kita di sini tuh dikasih kuah gulai. Nah enaknya kuah gulainya diapain ya? Kira-kira kita mau bikin gulai ikan danau atau kita bikin gulai kepiting danau? Terlalu sakral ya. Gerga. Biar lebih estetik, gerga atau madu mandi. Gerga. Kita milenial. Terlalu kuno. Dan akhirnya setelah kurang lebih 10 menit kita udah sampai di pos 2. Dan lagi-lagi di pos 2 ini gak ada orang ya guys ya. Nah di pos 2 ini kita bakalan istirahat dulu dan habis ini mau lanjut ke puncak. Di puncak kita bakalan turun ke danau dan lanjut masak-masak. Nah kira-kira buat buka puasa kita masak apa? Tungguin video lengkapnya lanjut di part 2 ya. Yuk guys, ini dia lanjutan cerita aku. Pertama kali camping di bulan puasa part 2. Gemoy banget kan aku sampai nemuin tupai yang lucu kayak gini. Buat tahu cerita lengkapnya tontonin sampai habis ya. Seorang ranger Kerinci dievakuasi gitu. Nah kita istirahat dulu di pos 2. Dan ternyata di pos 2 ini juga kosong guys, gak ada orang. Kadang agak ngeri juga sih kalau misalkan di gunung pas sepi kayak gini. Karena biasanya kalau sepi kayak gini satwa hutan itu pada keluar. Apalagi Taman Nasional Kerinci Sebelat itu masih terkenal banget sama macannya yang banyak. Pasti udah gak asing kan kalau pendaki-pendaki itu sering dengerin suara macan pas lagi dalam hutan. Tapi untung aja itu kita aman gak ngedengerin suara apa-apa. Jadi ini kita tadi habis ngelewatin tanjakan, kita duduk dulu istirahat. Terus ternyata dari tempat kita duduk itu udah bentar lagi bakalan sampai puncak. Nah pos yang udah kelihatan dari sini tuh itu adalah pos terakhir guys. Dan itu dia puncak dari Gunung 7 ini. Tapi sebenarnya puncaknya ada 7 sih, cuma aku nggak tahu deh yang paling tinggi itu yang mana dan ketunjuk puncaknya itu namanya apa aja. Karena emang namanya banyak guys. Nah dari puncak ini kita bakalan turun ke danau. Terus ini pas udah mau turun ke danau aku nemuin buah beri ini. Jadi aku mau kumpulin deh lumayan buat buka puasa. Nah turun ke danau ini karena treknya turunan, jadi kita turunnya lumayan cepet guys. Kayak cuma 30 menit kita udah sampai ke danau. Dan ini nih masya Allah, kalian kebayang gak sih di atas gunung, di atas ketinggian ada danau yang secantik dan seindah ini. Ini
tuh danau yang dulunya merupakan bekas letusan gunung berapi. Jadi mungkin dulunya Gunung Tujuh ini gunung berapi kali ya. Nah terus karena kemakan waktu, lama-kelamaan airnya jadi keisi kayak gini nih, jadilah danau Gunung Tujuh. Dan katanya sih dulu pas awal-awal danau ini ditemuin, banyak banget para biksu-biksu Buddha gitu yang kesini buat ngambil air ini, karena katanya air suci. Lanjut lagi ceritanya, pas sampai di danau ini kita bingung mau cari lokasi camp di mana. Jadi kita tadi memutuskan buat nyebrang lewat jembatan karena kita mau camp di area yang mirip-mirip pantai. Dan pas sampai sini ternyata ada tenda lain guys. Terus ini aku ngelewatin kayak ada aliran air dulu, dan ini dia lokasi camp kita. Kalau kakak abang aku sih kemarin nyebutnya ini pantai guys, karena depan lokasi camp kita ini view danaunya agak mirip-mirip pantai gitu loh. Terus ini langsung karena udah sore, udah sekitar jam 5, kita lanjut mau pasang-pasang tenda. Dan kakak abang aku prepare alat masak, aku dapet jatah buat masang kursi portable kayak gini supaya nanti pas buka puasa duduknya tetap nyaman. Ini tuh kita udah kesorean masak-masaknya, jadi kita buru-buru dan tiba-tiba gerimis guys. Untung aja tenda kita udah pada berdiri kan ya. Kalau tadi sempet kita masih di trek, kita bakalan kehujanan untuk yang kedua kalinya. Dan di danau Gunung Tujuh itu ternyata banyak tupanya guys, banyak sandy chipmunks. Dan tupanya tuh doyan loh kalau dikasih makanan kayak gini. Itu dia tadi habis nyolong roti guys. Dan ini buah beri yang tadi aku kumpulin dapatnya segini, lumayan lah ya. Terus pas kita mau bikin bubur kacang hijau, santan kita tuh hilang guys. Gak ada. Jadi kita makan bubur.